Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pekoners, kembali lagi bareng aku Vio di podcast pendidikan ekonomi. The more you know, the more you grow. Wow, Pekoners, long time no see ya Pekoners. Pekoners, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun dan kapanpun ya Pekoners. Nah Pekoners, pernah gak sih Pekoners merasa grogi ketika disuruh untuk tampil di depan umum? Public speaking di depan umum nih Pekoners. Rasanya tuh kayak tangan tuh tiba-tiba gemeter, tiba-tiba ngeblank nih Pekoners. Padahal public speaking itu tuh adalah sebuah kunci. Dan kita di public speaking bukan hanya soal ngomong, tapi juga soal bagaimana percaya diri dan menyampaikan pesan itu dengan berkesan. Nah, soal public speaking nih Pekoners, kita sudah mendatangkan sosok inspiratif yang pakarnya banget nih Pekoners. Nah, siapa ya? Kira-kira langsung aja gak sih kita sapa. Halo Bang Taufik. Halo Vio. Iya, gimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah sehat luar biasa. Jalan ke sini aman Bang? Aman banget. Aman banget. Aman, lancar. Terima kasih Abang sudah menyempatkan diri untuk hadir di podcast pendidikan ekonomi ya Bang. Iya, terima kasih juga Vio sudah mengundang. Tapi memang hari ini spesial. Kenapa? Karena sudah berpuluh tahun gak kesini dan akhirnya hari ini tuh bisa kembali masuk ke kampus tercinta. Ya, dan itu rasanya betul. beda banget. Udah beda, udah semakin keren dan semakin canggih. Pokoknya keren banget untuk Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang ya. Dan fun fact-nya, Bang Taufik ini adalah seorang alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Iya, betul sekali. Kalau dulu belum ada bisnisnya, Vio. Masih Fakultas Ekonomi aja. Oke Bang, tapi kita udah keasikan ngobrol nih Bang. Boleh dong Bang untuk disapa dulu Pekoners kita yang ada di Oke. rumah, sekalian perkenalkan diri Abang gitu Bang. Baik, halo Pekoners yang ada di rumah. Perkenalkan saya Taufikur Rahman, ya. Biasa dipanggil Taufik, juga seperti yang Vio bilang tadi, saya alumni dari Universitas Negeri Padang. Dan berkenaan dengan public speaking, saya merupakan seorang public speaker tersertifikasi BNSP RI. Itu aja perkenalannya ya. Itu aja. Itu aja dulu. Nah, Pekoners, Bang Taufik ini adalah seorang presenter, MC, trainer, dan juga pokoknya sudah sangat berpengalaman dan punya jam terbang yang tinggi di dalam dunia public speaking nih Bang. Tapi Bang, boleh dong Bang kita untuk nostalgia dikit nih Bang. Gimana awalnya Abang itu tertarik dalam dunia public speaking? Baik Vio, terima kasih. Jadi kalau kita bicara kenapa sih bisa tertarik ke dunia public speaking ya, artinya kita kembali membuka lembaran-lembaran lama. Nah, kalau Abang coba tarik lagi ke berpuluh tahun silam, itu diawali dengan yang namanya lomba pidato. Di lomba pidato itu masih kelas 3 SD lah ya. Biasa kalau kita di kampung kan ada tuh Ramadan, itu kan biasanya ada lomba pidato antar nagari gitu ya. Nah, dari situ tuh mulai lomba pidato dan kemudian waktu itu memang alhamdulillah mendapatkan nomor 1. Tapi memang tingkat nagari dulu ya. Nomor 1. Kemudian akhirnya setelah menjuarai di tahun itu, tahun-tahun berikutnya diminta lagi untuk kita remaja-remaja masjid untuk pidato di saat-saat bulan Ramadan, dan itu terjadi terus-menerus gitu sampai dengan SD. Nah, kemudian di SMP pun masih fokus kepada dunia dakwah. Kan ini ya, pidato tentang keagamaan segala macam. Itu di waktu MTSN pun terus berlanjut tuh untuk pidato. Bahkan sekali juga pernah lomba khutbah Jumat segala macam. Nah, tapi berubahnya dari arah religi kepada keilmuan berkenaan dengan MC atau segala macam itu di SMA. Jadi di SMA itu Vio ada yang namanya audisi untuk menjadi MC perpisahan. Nah, itu di audisi. Jadi ternyata nggak sembarangan. Pengen dong jadi MC. Saya dong Pak Guru, Bu Guru nggak. Jadi ada audisinya. Kita dites gitu ya, kita dilatih dulu. Kemudian nanti akan terpilih 2 orang, satu pria dan perempuan untuk jadi MC perpisahan. Dan itu udah keren banget loh waktu itu SMA gitu ya. Dan ikut dan alhamdulillah terpilih lagi. Nah, jadi perpindahannya sebenarnya di situ di SMA. Di SMA mulai jadi MC, kemudian kalau ada kegiatan di SMA pun diminta jadi MC. Kemudian di tahun berikutnya dipercaya lagi menjadi MC perpisahan. Nah, karena memang udah ada basic MC dan kayaknya kok enak ya jadi MC. Ketagihan ya Mas? Iya, ketagihan. Ada satu hal yang membuat kita bahagia ketika MC. Tentu dong kita dikenal gitu ya di SMA. Siapa sih? Oh, ini MC-nya Taufikur Rahman. Pasti kita senang dan bangga gitu dikenal sama ibu dan bapak guru kita. Nah, setelah SMA pun masuk kuliah, yang pertama kali yang terpikir itu bukan berkenaan dengan gimana kuliah saya gitu. Tapi beda. Yang saya pikirkan adalah
ada nggak sih di kuliah itu organisasi yang bisa menaungi dan menampung hobi dan Hobi, minat iya. saya? Nah, saya setelah nyampe di UNP itu yang saya cari pertama kali itu adalah apa sih organisasi-organisasinya, dan saya menemukan satu organisasi yang bisa mengakomodir Hobi. minat saya, bakat saya berkenaan dengan MC, kemudian juga ke penyiaran, dan akhirnya masuk tuh ke sebuah organisasi tersebut, dan di situ mulai ya kayaknya ini dunia gue banget gitu ya. Langsung menemukan dunia gue banget. Dan memang gini loh Pio, di SMA kan kita memang cita-citanya jadi akuntan gitu ya, cintanya akuntansi. Tapi setelah kesini, setahun kuliah, 2 tahun kuliah, akhirnya akuntansinya mulai ngeblur gitu, dibayang-bangi sama kegiatan-kegiatan public speaking. Akhirnya memilih untuk fokus juga ke dunia public speaking. Jadi kalau kita bicara tentang sejarahnya itu memang sejak kecil sih, dari SD tadi untuk coba mentalnya bicara di depan gitu. Oh, berarti sudah diasah dari kecil ya Bang, dari SD, SMP, SMA, kemudian di kuliah mengikuti salah satu wadah yang dapat mengembangkan dalam bidang public speaking nih, Bang. Betul. Bang. Juga Abang ini seperti yang sudah kita bahas di awal, Abang adalah seorang presenter, MC dan juga trainer nih Bang. Ya. Dari sekian banyaknya waktu yang sudah Abang lalui bersama public speaking, itu ada nggak sih Bang gimana momen-momen yang menurut Abang itu menjadi titik awal dari Abang sebagai presenter, sebagai MC, sebagai trainer? Ya, kalau untuk menjadi seorang presenter maupun MC, memang titik awalnya itu pas di organisasi kampus ya. Kita ketemu dengan senior yang luar biasa ngajarin ilmu. Kemudian tahun 2000 kan saya masuk kuliahnya tuh 2007 nih. 2007 masuk kuliah ya. Udah kelihatan umurnya berapa ya, 2007. Kemudian 2008 itu masuk organisasi, dan tahun itu juga kebetulan waktu itu ada yang namanya TVRI Goes to Campus ya. Dia hadir ke kampus-kampus untuk mencari presenter. Ikut dong di waktu itu tahun 2008, karena kita memang kayaknya coba gitu ya, ikut, dan alhamdulillah ya masuk 10 besar. Dan juga dipanggil untuk yang namanya penyiar continuity dulu. Jadi penyiar continuity itu adalah penyiar yang menghantarkan berita-berita, yang menghantarkan item-item acara. Jadi dari awal hingga akhir apa saja sih acara-acaranya gitu dulu. Nah dari situ mulai tuh untuk kayaknya ini dunia saya berkenaan dengan presenter. Kemudian kalau untuk trainer itu mulainya setelah resign dari kerja. Oh gitu Bang. Jadi memang baru 2024an lah ya untuk trainer. Tapi kalau untuk sebelumnya masih juga sih, tapi lebih ke trainer perusahaan. Jadi memang kalau ada yang minta dari perusahaan, biasanya saya diutus. Makanya ilmunya dapatnya juga dari perusahaan tempat bekerja sebelumnya. Berarti diawali dari dunia kampus dulu. Kita harus produktif gitu ya Bang selama berkuliah gitu. Iya, nah ini penting juga nih untuk adik-adik yang Pekoners yang ada di rumah, bahwa memang kalau bisa kuliah itu jangan kuliah pulang kupu-kupu, tapi isi kegiatan-kegiatan kita itu dengan aktif di berbagai organisasi. Waktu itu aja saya kuliah juga, organisasi juga, kerja juga, ya, kemudian event juga. Jadi ada 4 kegiatan yang memang sekaligus kita lalui. Ini dampaknya luar biasa terhadap orang-orang yang punya time management, ya. Kenapa? Karena nanti di dunia kerja pun, Vio, itu tidak segampang apa yang terlihat. Kita butuh yang namanya bagaimana kita mengatur jam berapa kita datang, jam berapa nanti meeting segala macam. Maka itu mulai dilatih sejak kita di bangku kuliah. Jadi dari awal dari kuliah. Jadi kita punya nih, oh ini prioritasnya mana dulu yang harus bisa kita lakukan gitu ya. Jadi itu akan penting banget untuk kita nanti di dunia kerja. Jadi saya ajak nih Pekoners yang ada di rumah ya, jangan hanya kuliah pulang, tapi aktif berorganisasi, bersosialisasi lah, dan cari ilmu sebanyak-banyaknya. Gitu. Gitu Bang. Jadi ya diawali dari perkuliahan dan juga harus aktif di dalam perkuliahan, dan jangan hanya seperti mahasiswa kupu-kupu gitu. Kuliah pulang, kasihan, waktu mudanya nggak dimanfaatkan dengan baik. Tapi by the way Abang, aku pas ngomong sama Abang rasanya kayak lagi dengerin iklan nih Bang. Oh ya. Nah, ngomong-ngomong soal public speaking dan juga MC, presenter dan trainer, menurut Abang kan banyak nih orang yang berpikir bahwa public speaking itu cuman untuk ya orang-orang yang hobinya kayak MC, presenter gitu kan Bang. Tapi menurut Abang kenapa sih public speaking itu penting untuk semua orang gitu? Ya, jadi kenapa sih penting nggak sih public speaking gitu? Mungkin ada pertanyaan, ngapain sih public speaking? Nah,
secara dasar kita itu memang manusia yang selalu berkomunikasi. Saya berkomunikasi dengan Vio, dengan orang-orang lain. Dalam berkomunikasi pun kita harus tahu bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik. Ketika natap orang itu, tatap matanya, pemilihan kata-katanya juga harus tepat, pemilihan nada bicara kita juga tepat. Itu merupakan salah satu poin dari public speaking. Nah, ini saya pengen underline kepada adik-adik mahasiswa yang mungkin setelah kuliah tentu masuk ke dunia pekerjaan, ya. Di proses itu ada yang namanya wawancara kerja. Oh iya. Ini sangat dibutuhkan kemampuan Anda menyampaikan ide, pendapat kepada HRD itu butuh yang namanya kemampuan public speaking. Bagaimana duduknya, bagaimana menatapnya, bagaimana menyampaikan pendapatnya, bagaimana kita memainkan tangan ketika kita menyampaikan ide, itu kan ada di public speaking. Jadi jangan pikir bahwa public speaking itu hanya digunakan oleh orang-orang yang bekerja di dunia MC, broadcasting, segala macam. Enggak, semua lini, guru butuh public speaking, Vio. Iya. Kemudian apa? Jadi wali kota, misalnya Vio jadi gubernur, butuh public speaking gitu ya. Mau jadi pengusaha, butuh public speaking. Mau jadi tukang make up, butuh public speaking. Mau jadi apapun, butuh yang namanya kemampuan public speaking. Jadi semuanya di lini kehidupan itu butuh kemampuan public speaking. Apalagi kita mahasiswa pendidikan ekonomi ya Bang. Kan mau jadi guru ya? Insya Allah. Iya, kalau mau jadi guru kan juga bagaimana agar teman-teman menyampaikan materinya enak didengar sama murid-muridnya. Murid-muridnya senang gitu. Ya, tadi ada Abang juga membahas yang ngasih tahu ke aku gimana caranya pokoknya kita harus menjadi guru yang berbeda dari yang lain gitu ya Bang. Iya, betul. Dengan public speaking itu Bang. Iya, karena kan kalau gurunya semangat, gurunya pintar ngomong, gurunya pintar menyampaikan, itu juga akan lebih masuk ke siswa-siswanya daripada cuman baca teks buku aja tanpa intonasi, bosan gitu ya. Lebih-lebih anak sekarang kan mereka butuh yang namanya interaktif gitu, komunikasi, maka butuh yang namanya guru-guru yang punya kemampuan komunikasi yang baik. Benar-benar communication is important. Betul sekali, tepat sekali Vio. Oke Bang, tadi kita udah bahas mengenai public speaking di presenter, MC. Nah sekarang kita mau masuk ke bidang podcaster nih Bang. Karena sekarang kita sudah ada di podcast pendidikan ekonomi. Ini keren banget loh ya, keren banget loh pendidikan ekonomi punya podcast tersendiri. Nah ini apresiasi ini untuk teman-teman sekalian. Masya Allah, keren. Nah Abang, ini sebenarnya pertanyaan untuk diri aku juga sendiri nih Bang. Ya boleh. Menurut Abang itu apa sih hal atau tips dari Abang untuk gimana caranya kita menjadi podcaster yang baik, yang natural dalam penyampaian dan terkesan tidak kaku gitu? Ya baik, bagaimana sih jadi seorang podcaster yang baik gitu ya? Memang menjadi podcaster itu butuh tantangan tersendiri, punya tantangan tersendiri. Bagaimana nanti Vio itu komunikasinya dengan kamera. Ya kamera ini sebagai penghubung Vio dengan audiens yang ada di rumah. Maka yang pertama itu adalah ketenangan dulu. Ketenangan, harus tenang diri aku. Tenang ya. Karena kalau misalnya kita tidak tenang, kita nervous segala macam, itu akan banyak dampaknya. Yang pertama mungkin kita ngomongnya belibet, ya. Kemudian nafas kita nggak teratur, ya kedengaran, ya. Kemudian juga kalau kita nervous itu banyak hal-hal yang udah ada di pikiran ngeblank gitu ya. Yang harus diingat bahwa yang namanya nervous itu adalah hal manusiawi. Pakar-pakar komunikasi yang hebat pun mereka masih mengakui bahwa mereka nervous. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan nanti adalah jam terbangnya. Orang-orang yang sudah punya jam terbang itu biasanya bisa mengontrol emosinya, bisa memanage untuk yang namanya nervousnya. Boleh sih nervous 1, 2, 3 menit, 1, 2, 3 detik boleh nervous. Tapi nggak boleh terlalu lama nervousnya. Nah itu harus memang dikontrol. Jadi yang pertama itu tenang dulu, calm down, tarik nafasnya. Udah ya, bahwa ini adalah obrolan yang santai. Kemudian juga memang harus punya nih basic dari public speaking, kayak olah vokalnya. Olah vokal. Betul, karena bagaimanapun kita ngomong artikulasinya harus jelas. Kemudian juga speednya juga diatur. Karena biasanya Vio kan ada orang-orang yang ngomongnya kecepatan gitu ya. Kalau terlalu cepat ngomong, otomatis kan pesan yang disampaikan kurang jelas, nyampe gitu ya. Nah jadi harus tenang, artikulasinya, intonasinya juga, kemudian juga berbagai hal yang berkenaan dengan vokal itu harus diperhatikan. Jadi yang pertama tenang, kemudian kuasai teknik public speakingnya, itu baik dari segi vokal dan juga speednya. Yang ketiga memang wawasan. Nah wawasan ini penting karena nanti kita akan ngobrol dengan berbagai narasumber gitu ya. Ketika kita punya wawasan, memang tidak harus mendalam, tapi basic-basicnya Vio tahu. Nah, basic-basicnya seorang podcaster itu harus tahu bagaimana tipsnya
kan sebelum kita mulai kita briefing dulu ya. Iya, briefing. Materinya apa sih? Oh, materinya tentang ekonomi. Belajar sedikit tentang dasar-dasar ekonomi gimana sih sekarang Cari tahu kondisinya, gitu ya. cari tahu. Nah, palingan itu beberapa poin yang memang bisa membuat kita itu menjadi podcaster yang handal. Kemudian juga tentu karena kita akan berhadapan dengan kamera, otomatis penampilan seorang podcaster juga harus diperhatikan. Bagaimana ia tetap menarik untuk dilihat dan enak untuk didengar. Oh gitu ya Bang. Berarti yang pertama itu dari segi Ketenangan dulu. diri dulu. Iya. Ketenangan, setelah itu teknik vokal dan wawasan Betul, dan penampilan. dan penampilan. Ya, sebenarnya masih banyak tapi menurut hematnya itu dulu yang harus diperhatikan dasar-dasarnya. Mungkin oke Bang, dari Pecorners kita mungkin ada yang bingung nih Bang, atau pengen sebenarnya untuk menjadi podcaster atau lebih mendalami dunia public speaking, tapi mereka tuh bingung mau mulai dari mana gitu Bang. Boleh dong Bang untuk ngasih satu tips atau langkah yang harus dilakukan oleh Pecorners kita atau untuk diri aku sendiri juga nih Bang. Iya. Gimana tipsnya untuk bisa dapat percaya diri dalam berkomunikasi? Ya, percaya diri dalam komunikasi. Memang kalau kita bicara public speaking gitu ya, apapun itu, satu-satunya jalan ya, one and only hanya dengan latihan. Latihan. Iya, latihan. Kalau untuk teori itu bisa, tinggal beli buku. Sekarang bahkan ada buku elektronik gitu ya, tinggal masuk email baca. Ataupun di media-media sosial banyak coach-coach public speaking yang memberikan tips, triknya bagaimana, latihannya bagaimana, itu bisa. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempraktekkan itu semua. Akan beda ketika kita hanya duduk, kemudian latihan atau latihan di depan kaca gitu ya, akan beda ketika kita berdiri di depan umum. Tatapan mata dari audien yang banyak itu, Iya. itu akan beda, atmosfernya akan beda. Saya sering sebut itu atmosfernya akan beda ya. Maka itu memang harus, itu tadi, kita harus punya kepercayaan diri untuk bisa berdiri ke depan, latihan, dan latihan. Kemudian juga bagaimana cara melatihnya. Saya mengajak untuk teman-teman agar ketika berhadapan dengan orang lain, coba melatih komunikasi. Kan kalau sekarang beda. Walaupun ada di dekat kita, sibuk aja dengan handphone gitu ya, tanpa ada komunikasi. Maka memulai dengan cara menyapa dulu. Hai, apa kabar? Oh, dari mana? Maka itu juga akan melatih kita bagaimana kita berbicara dengan orang lain. Menatap mata lawan bicara, kemudian juga ya pemilihan nadanya. Jadi kalau bisa, ayo saling bertegur sapa dan saling bercerita. Bersosialisasi. Iya, bersosialisasi itu akan melatih kita untuk hal public speaking juga. Oke Bang, tadi kita udah bahas banyak banget tips and trick, terus juga udah nostalgia dikit sama Abang. Iya. Awal-awal Abang jadi tertarik dalam dunia public speaking gitu ya Bang. Betul, Vio. Tapi seterusnya kita bakal lanjut ke sesi chill game nih Bang. Wow. Chill time, oh my god. Chill time. Nah, jadi nih Bang, di sini kita ada yang namanya tuh game, semacam games tapi dia tuh kayak jadi salah satu contohnya kayak gini Bang. Podcaster itu membaca kalimat datar, aku baca kalimat datar, terus Abang mengulangi lagi dengan intonasi yang tepat sesuai dengan emosi yang diminta gitu. Oh, jadi tantangan untuk saya nih ya. Kira-kira bisakah bermain ekspresi gitu ya? Oh, mudah-mudahan bisa ya Allah. Amin. Amin. Aku nih bisa menantang Abang. Oke. Oke Bang. Nah, contohnya kayak gini Bang. Kita mulai aja langsung atau gimana Bang? Boleh? Langsung aja ya Bang. Ya, boleh kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalimatnya adalah saya siap ngobrol hari ini. Nah, saya siap ngobrol. Saya siap ngobrol hari ini. Nah, kalimat intonasi yang diminta adalah marah. Wow, marah ya, jarang marah saya ini. Oke, marah ya. Iya. Oke. Saya siap ngobrol hari ini. Keren banget. Keren Bang. Oke. Lanjut. Intonasi semangat. Semangat. Tadi kata-katanya apa? Saya? Oke. Saya siap ngobrol hari ini. Wow, kayak iklan banget. Selanjutnya pura-pura kalem. Pura-pura kalem. Saya siap ngobrol hari ini. Wow. Tepuk dulu tangan dulu Bang. Masih ada satu lagi nih Bang. Ya. Intonasi untuk presenter berita. Presenter berita. Ini makanan sehari-hari ini mah. Presenter berita ya? Iya. Saya siap ngobrol hari ini. Pakai intonasi presenter berita. Gimana ya? Saya siap ngobrol hari ini. Palingan gitu doang. Berikan tepuk tangan ya Maria.
Oke Bang, kita sudah chill time. Kita mendinginkan suasana dulu di podcast kita kali Ya, ini. boleh kita dinginkan suasana dulu. Walaupun tadi sudah dingin ya. Ya, Ini suhunya dingin banget loh. Suhunya dingin banget. Wow Bang, sayang banget kita udah di penghujung episode kali ini. Tadi kita udah ngobrol berseru dan juga udah chill time mendinginkan suasana ya Bang. Iya. Tapi boleh dong Bang untuk spill sosial media Abang, mana tahu nanti pekoners kita yang ada di rumah kepo atau pengen ngunjungin Abang lebih lanjut gitu Bang. Boleh banget. Jadi Instagramnya ini tuh. Tolong ya editor, ini. Editornya langsung. Oke, itu dia Instagramnya ya. Oke pekoners, jangan lupa untuk terus saksikan kita di YouTube, Spotify, TikTok di sini. Bang, sayang banget bener-bener kita udah berakhir di sini di episode kali ini ya, sedih banget. Sedih. Tapi sebelum itu bener-bener berakhir ini, kita ada tagline Bang di Labor Pekobis. Gimana tuh? Tagline-nya kalau aku bilang podcast pendidikan ekonomi kita bareng-bareng. Ya. The more you know, The more you know, the more you grow. the more you grow. Oke, bisa Bang? Siap, Langsung kita aja coba nih. ya. Oke. Podcast pendidikan ekonomi. The more you know, the more you grow. Aku Vio pamit Dan saya Taufikur Rahman, terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.